dengan tema optimalisasi potensi. Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman menyerahkan bantuan bibit pohon pinang kepada masyarakat Kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Tanaman pinang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dan sangat layak untuk dikembangkan secara intensif di Kabupaten Waikanan, mengingat kebutuhan ekspor yang sangat tinggi ke India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Program peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan pasca pandemi COVID-19 yang terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan telah memberikan tempat komoditi pinang mampu mendukung ekonomi keluarga di Kabupaten Waikanan, khususnya di Kecamatan Negeri Agung. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Negeri Agung Happy Haryanto, Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Arifin, Kasat Pol PP Edi Supriyanto, Ketua HKTI Kabupaten Waikanan, serta tokoh masyarakat. Sambutan Kepala Kampung kepada Bapak Kapolres dipersilakan. Pol PP, Bapak Camat, dan rekan-rekan para media yang pada hari ini, yang saya banggakan buat proposal yang ditunjukkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi hari itu juga langsung kami buat, alhamdulillah 1 minggu kemudian Pak realisasi. Jadi luar biasa. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Kota Baru Kamaruz Zaman mengucapkan terima kasih atas program pemerintah Kabupaten Waikanan dalam penyaluran bantuan bibit pohon pinang dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada hari ini. Dirinya juga berharap ke depannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Kota Baru dari hasil jual buah pinang. Dengan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, alhamdulillah dari lebih kurang 20 hari yang lalu saya mengajukan mohon untuk bibit itu, alhamdulillah realisasi sampai hari ini sudah ada 5.000 batang yang sudah nyampe. Untuk yang 5.000 batang, insya Allah bulan depan katanya, bulan depan. Oleh sebab itu tentunya kita wajib beri apresiasi kepada saudara kita yang dalam hal ini beliau ini ada relasi ke LHK itu Pak Kadis, sehingga kesempatan itu saya tidak mau sia-siakan, langsung saya sambar begitu aja. Mau apa jadinya nanti ada penting nyampe. Wacana saya Pak Wakil, rencana saya bibit ini akan saya bagikan kepada masyarakat sehingga 4 tahun ke depan harapan saya bibit ini nanti sudah produktif, sehingga ini akan membantu warga masyarakat kita. Saya berharap 4 tahun ke depan warga masyarakat Kota Baru bisa bebas PBB. Jadi PBB kita nanti bisa kita bayar dengan buah pinang ini nanti. Karena kalau di dalam keterangannya saya lihat pinang ini 3 tahun dia sudah produktif Pak Wakil. Jadi nanti saya akan arahkan tanamkan di sepanjang gang, sehingga nanti kalaupun nanti dia sudah produktif, baru kita akan terikat traktor pengangkut untuk mengelolanya, sehingga dia terstruktur dapat kita sisihkan untuk pajak. Karena jujur aja Pak Wakil, kalau tolong masih pajak enggak tahu 4 juta, 5 juta, kadang-kadang tahu tidak sampai 7 juta berpajak. Kita nggak tahu
Itu adalah sasaran saya ke depan Pak Wakil. Jadi oleh sebab itu tentunya pada kesempatan ini saya selaku kepala kampung sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Wakil Bupati dan rombongan. Mungkin di dalam penyambutan kami, kemudian penempatan ataupun segala yang bisa kami berikan ini tidak sesuai dengan hati nurani daripada Bapak dan rombongan. Ini adalah batas kemampuan kami dan tidak ada unsur hati kami menyepelekan atas kunjungan ini. Sekali lagi kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan secara simbolis nanti bisa menyerahkan bibit pinang yang telah kami terima ini. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang saya mohon maaf kalaupun ada kalimat-kalimat saya kurang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Waikanan bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Waikanan membagikan sebanyak 5.000 bibit pohon pinang untuk masyarakat pedesaan yang dibagikan kepada masyarakat Kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Hal tersebut bertujuan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 untuk masyarakat di pedesaan, serta dalam rangka melakukan gerakan penghijauan global warming, pemanasan global, dan mencegah abrasi sungai di pinggiran Sungai Waibesai guna mencegah banjir. Penyerahan bantuan bibit pohon pinang tersebut bertempat di Balai Kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, membagikan bibit pinang kepada masyarakat pada hari Kamis 23 Juni tahun 2022. Penyerahan dihadiri dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kabupaten Waikanan Ali Rahman, Ketua HKTI Kabupaten Waikanan Genta, dan Kepala Kampung Kota Baru Kamaruzzaman kepada sebanyak 3 kelompok tani yang ada di Kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman berharap agar masyarakat Kampung Kota Baru dapat merawat bibit dengan baik agar kedepannya dapat memetik manfaat dari bantuan bibit pinang yang nantinya bertujuan mengangkat ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19. Selain itu, Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman berharap dengan bantuan bibit pohon pinang dapat mendukung gerakan penghijauan, mencegah global warming, pemanasan global, agar masyarakat dapat juga menanam bibit pohon pinang ini di sekitaran daerah aliran Sungai Waibesai yang melintasi Kampung Kota Baru guna mencegah banjir. Yang kita nantikan sahabatnya di akhir Bapak Ibu saya hormati, pada hari ini kita laksanakan ada pemberian bantuan bibit. Bantuan bibit ini dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian, dan semua pembibit tadi ini ada di Tahamus. Jadi ada bantuan pemerintah, diberi pemerintah uang pada kontraktor, dia disuruh bibit sebanyak-banyaknya. Siapapun yang gesit, kepala kampungnya atau camatnya dibantu. Ini waktu awal tahun kita program hampir 50.000 dikasih ini. Tapi kan nggak mungkin saya bupati datang dengan kampus tolong lupa minta acara itu melalui masing-masing kelincahan daripada kepala kampungnya masing-masing. Karena kita nanti proposal, kita tanda tangan, kelompok yang ini, ya baik ini. Tapi kalau ada surat migran nggak mungkin bibit, karena dicatat semua waktu bibit tadi ada bibit pinang dan bibit jengkol. Kalau bibit pinang nggak terlalu susah di batas-batas sana di jalan pinang tidak masalah karena dia pempel ke tetangga. Tapi kalau jengkol ada masukan dikit. Nanti kita di batas sana sebelah yang gue yang bekerja, ya kan? Ya kan? Saya tanam jengkol di 15 hektar. Saya karena bukan ahli tani, sangka saya sekali betul. Saya tanam 7 meter kali 7 meter. Nah ini, saya beli bibitnya di Metro di Bantul, 7.000 sebatang. Jadi sudah saya tanam 7 kali 7 kali 5 kali. Begitu umur 5 tahun, bunga semua. Kemudian pek ini. Apa namanya? Atas sama atas itu enggak buah. Hasil sih, saya sih surat saya suruh satu baris lebih 500 batang yang kasih surat. Begitu dia jalan ada celah matahari masuk, baru dia mulai jadi. Nah, itu saya cecah lah, karena
seluruh Waikanan 50.000 anggota Waikanan. Dan sekarang kepala kampungnya di apa enggak datang ini surat permohonan menerima orang dan terima orang ini khusus dapat alhamdulillah dan dapat dosa. Kira-kira gitu. Kalau kepala kampungnya di rumah umur orang Aceh, ya ini bagus betul saya lihat ini sudah berbeda. Dan kita pemerintah sekarang ini selalu karena 2 tahun ini kita macet yang corona ya. Dagang nggak boleh, dagang nggak laku, yang beli nggak ada. Pokoknya kalau orang mau kepo 2 tahun, yang jual nggak ada, yang beli nggak ada. Dan sekarang sudah mulai bangkit lagi karena rata-rata kita udah disuntik yang vaksin. Jadi sampai belum Cepet, bengong aja lagi lu. Ntar gua suruh push up lu. Emang patah kedok. Jam 5, siap-siap Anda di depan TV. Siap-siap untuk ketawa bareng pemain Office Boy yang kocak habis. Patah. Saksikan sinetron komedi Office Boy setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat di Tegar TV. Tadi kan kata Pak Taka, kita harus lebih rapi. Satuan Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek pesta sabu-sabu di kantor DPRD Lampung Utara Minggu sore. Dari 4 pelaku yang berhasil diamankan, Mapolsek Kedaton berhasil menangkap pelaku jambret yang kerap merasakan warga Kedaton di Jalan Danau Singkarak dan Kibang, Kecamatan Kedaton, dan kini pelaku terancam penjara 9 tahun. Hadir sejak tahun 1978, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri adalah rumah sakit ibu dan anak yang pertama dan berbeda yang ada di kota Bandar Lampung. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri didesain untuk memenuhi selera dan memberikan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri memiliki tenaga medis dan paramedis yang mumpuni di bidangnya, dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan modern seperti ruang poli kebidanan dan ahli kandungan, ruang poli kebidanan, ruang poli bedah anak, ruang poli gigi, ruang poli dokter spesialis anak, ruang bersalin, ruang neonatus, ruang HCU dan NICU, ruang operasi, ruang konsultasi gizi, ruang laboratorium, ruang radiologi, ruang senam hamil, ruang unit gawat darurat, dan ruang instalasi farmasi. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri memiliki lokasi yang sangat strategis berada di tengah pusat kota Bandar Lampung, yakni di Jalan Cokro Aminoto nomor 96 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri menjadikan pasien sebagai keluarga sendiri. Boleh ya ditraktir nonton ya. Saya maunya naktir cewek beneran. Ya. Bisa nggak? Ninja Yai. Kalau yang ini bikin kita penasaran. Ada banyak tips dan triks. Plus juga video unik dan info menarik. Ninja Morning, Senin hingga Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Tegar TV. Lagu-lagu 90-an mengantarkan Anda beraktivitas pagi Anda dinamis, love story, mancanegara, dan dari negeri kita sendiri. Request dan nikmati 90s Clip setiap Senin hingga Minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Tegar TV. Kena dikit, rata-rata kita semua disuntik, walaupun kena sama kena aman sama aman. Dia dulu lapor sama berapa orang suruh tinggal dari sini suntik, sini nggak sakit ya. Dia pergi sudah 2 kali lah. Jadi yang sekarang kena corona menunggu orang lain nggak mati, nggak sakit, menunggu tikus mati. Kira-kira ya. Jadi kami dari pemerintah ini untuk membangkitkan ekonomi masyarakat melalui ini antara lain. Kemudian kita bantu dari pemerintah ini terus membantu PKH. Ada ya yang dapat anak sekolah SD, SMP, SMA, akhirnya dikasih 3 juta setahun, keluarnya 4 kali ya. Kalau dari ibu hamil 2 juta 400 tahun, keluarnya 4 kali. Jadi 3 juta tadi 4 sudah ditambah lagi ada namanya bantu apa? Ini PNP, sekolah
ya. Nggak pakai freezer sih, tapi harus kamu. Jadi itu belikan. Kalau bisa beli beras, beli telur, nah, kan masuk pemerintah itu supaya anak-anaknya gizi gitu. Memang nggak kelihatan, tapi kalau makan telur, yang beras dan uyek, tahu uyek? Jadi kalau makan beras, telur ya nanti kalau dia hamil, melahirkan anaknya bergizi gitu. Jadi kalau dia nggak bergizi, anak ini pendek, statik. Iya, statik. Kalau jagung perempuan kecil, kayak jagung saya. Rupanya saya mau ubah pupuk sama yang tukang pupuk kan lupa sudah beres Pak Wis. Udah semua ini bro Wis. Tempatnya ada di belakangnya enggak itu mata bola. Mereka kecil-kecil. Nah ini semua kita bantu melalui PKH, PRT, dan bibit-bibit ini ke depannya nanti supaya masyarakat yang ekonomi naik dan makmur. Kemudian masalah polisi jalan ya Mas ya. Jalan ini tahun ini belum ada karena tahun ini kita bangun dulu yang dari Agung Sumoyono ini dari Simpang Sukabumi ke Papua Baru dan lalu lebih parah lagi yang hancur di memang repot banget. Jadi tahun ini kita bangun yang sadar dulu sekitar 12 miliar. Nanti tahun 2023 saya usahakan ini dikit-dikit menjadi 2023 saya usahakan bangun jalan ini yang sampai ke arah sini 2024 sampai ke Gunung Harapan. Jadi saya masuk usaha. Saya dari sini berang apa di Kota Bumi Wekanan apa di yang berganti kamu begitu bersuka tiang jembatan dengan kepala kamu sudah bawa cacat. Nah, yang dengan saya memperjuangkan itu bikin ini sulit itu beribu dan mengadakan kurang lebih dari 15 miliar ini ya bikin jembatan nggak bisa setengah dulu. Kalau jalannya kan sekali. Kalau jembatan separuh dulu dari sini jadi bantu saya nanti kalau saya berjuangkan dapat saya memang di Kota Baru semua masyarakat yang akan dikasih ribut segala macam saya geser ke kanan atau ke kanan. Kalau saya berjuang kanan nggak boleh juga mundur susah. Jadi depan saya nggak mau ribut dan yang mau ribut gara-gara mau jembatan soal sini. Kalau zaman dulu itu mudah-mudahan zaman paling nggak ada ya. Dijamin Pak. Jamin aman. Jadi nanti saya doakan saya sehat umur rezeki semua berjalan 2024 tingkat pencalonan. Jadi saya sampaikan juga ini berdiri dulu pakai tak. Kita ini ketua KPI Kabupaten Wekanan. Inilah yang terus-teruskan semua bibit-bibitannya hari ini Jakarta dan bantuan bibit segala macam. Sudah itu juga ngurus aku listrik yang belum ada tiang, belum ada kabel. Jadi saya minta bantu Pak Hendra juga karena ini Pak Ijah urusan ke Jakarta segala macam. Jadi nanti saya masih belum ada lampu ini masih banyak kita di Tanjung Serupa Indah belum ada tiang ini kabel sama tiang kasih lampu yang macoknya kata yang belum ada oleh sebab itu masih jadi sekarang kita ini yang mulai kanannya yang masih di bawah 82.000 orang lagi yang pendapatan di bawah 1 juta sebulan. Masalah kawannya boleh masing-masing kan gitu. Di rumah itu bisa dapat. Ini masih ada 40.000 dan ini harus kita sama-sama juga memikirkan bagaimana juga ini 200 kilo satu batang. Kalau nggak percaya lihat simpang Pak itu saya dulu nanam sengon. Kata orang dulu sengon saya dapat 300 juta. Saya 15 hektar sengon begitu sengon besar-besar ini tak mana jual. Ujungnya di situ digesek juga kaca balok. Kata cerita dulu saya dapat 300 dapat. Begitu saya tebang saya tanam aja udah buah pas 5 tahun buah karena bibitnya bukan dari jengkol kita taruh di tanah saya beli yang polybag itu satu polybag harganya 7.000. Saya sama orang yang jualan di metro itu pokoknya 7.000 kalau kamu harus sekali mana berapa 10.000
10.000. Bibitnya pokoknya kalau jengkol bibit polybag dia pendek ke buah. Tapi kalau jengkol yang di rumah kita ambil, kita tanam jadi laham. Tahu nggak lah? Jadi jangan, maksud saya begini, kita itu jangan sembarangan. Karena dia jengkol dicucuk dari tanah dia tumbuh sudah jengkol belum. Karena punya orang petani itu beda. Yang polybag itu dia umur 5 tahun berbuah. Kalau yang jengkol yang kita sering makan itu kita kubur, kan tumbuh juga ya. Itu bisa tinggi segini baru dia buah. Jadi beda. Memang betul kata pertanian itu beda. Kalau kita jengkol di rumah kita makan, kita tanam, memang tumbuh. Kalau dia tumbuh, kalau dia nggak tumbuh, jadi laham. Makanya kita petani ini harus belajar betul. Saya jalan namanya berapa, bukunya berapa, nama bukunya apa. Karena terlalu banyak sekarang ini yang orang pintar, tapi dia akhirnya gagal. Sekarang saya apa? Ya saya ini pengalaman saya kasih tahu. Jadi kita masyarakat perikanan ini cukuplah dalam karet, sawit, jengkol, jagung, singkong, yang biasa-biasa aja, yang nurun-nurun orang lain. Orang itu nanam orang, itu orang yang nggak aku. Dan sekarang yang lagi saya tanam kayu putih. Jadi kayu putih ini jual namanya per kilo gitu ya. Ngomongin orang dari Jawa itu juga. Akhirnya saya belilah bibit kayu putih 4 hektar. Jaraknya 2 meter kali 2 meter. Udah tumbuh segini, udah banyak daunnya. Entah mana jual daunnya. Nah, kan konsep kita. Jadi maksudnya tanam aja yang umum kejangkau sama kita. Jangan ikut entah tanam dulu sih. Udah tanam kayu putih saya mah udah laku jual. Entah mana jual. Sibuk lagi orang, repot dan ujung-ujung ngomongin orang. Begitu udah membuat, nggak jelas juga. Udah biasa aja jagung bagusin, singkong bagusin, enak. Walaupun singkong menjadi dileles sama orang lain ya sudahlah, kita dan orang lain. Saya ngecek singkong modal 1 juta, begitunya dapat 50 juta, nggak lagi ya bisa. Mulai dari buku dibohongin, nyemprot dibohongin, sampai nyambut dibohongin juga ya. Emang yang petani yang pegawai lah, saya diambil semua marah pula Tuhan semua. Jadi saya berpikir adalah berarti petani saya nggak usah. Saya nanam 25 hektar singkong, habis 80 juta. Begitu sudah selesai itu begini 50 juta aja dapat, rugi 30 saya. Ya artinya sudah berarti memang rezeki itu artinya memang betul nggak bisa mau diambil semua ya. Jadi begitu saya sekali lagi terima kasih. Saya doakan keluarga masyarakat Kota Baru makmur, sehat, dan kita sama-sama berdoa. Dan yakinlah saya tetap memikirkan wilayah sini. Cuman memang anggaran sekarang ini baru stabil. Tahun ini baru stabil. Kepala desa ini dapat namanya dana desa ya. Tapi dana desa itu diatur sekian ini, sekian gaji, sekian segala macam. Jadi dengan visinya kepala kampung mencari bantuan kemana-mana, ini masyarakat Kota Baru, baik dari infrastruktur maupun perekonomiannya. Karena kalau tidak ada yang mau berjuang begini, nggak jalan, nunggu semua kan ketinggalan kalau nunggu sekarang. Kalau kerjaan makan tidur, yang ke rumah kepala kampung macet, nggak akan ada yang membantu. Kampung banyak, kalau nggak besi, nggak lincah, nggak banyak kenalan, nggak sering baca-baca. Google tinggal. Jadi saya lihat ini Pak Nomor Zaman ini energi. Alhamdulillah kita masih banyak umur masih hidup. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتغفرنا من جميع الحاجات وتغفرنا من جميع السيئات وتوفنا إنك على درجات. Apapun yang diberi bantuan dari pemerintah Kabupaten Rekanan ini untuk kita semua masyarakat Kampung Kota Baru, mudah-mudahan bantuan dari pemerintah sebagai bibit pinang semoga dapat menambah jalannya ekonomi kita masyarakat Kota Baru ini dan juga dapat diberi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala.
kami meminta pertolongan, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah tempat kami memohon perlindungan ya Allah, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah keselamatan fitin, wa ziyadatan fil jannati, wa ziyadatan fil ilmi, wa ziyadatan fil rizqi, wa alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Mas, apa nih selaku warga ya dapat menerima bantuan bibit pinang ini apa? Tanggapannya apa Mas terkait bantuan ini? Terkait bantuan bibit pinang ini apa? Sampai mau ngucapin apa? Terima kasih. Sampaikan aja. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Sudah aja. Ya. Ya Pak, apa tanggapannya Pak dengan bantuan bibit pinang yang diberikan oleh Wakil Bupati? Ya mudah-mudahan untuk masyarakat khususnya Kota Baru kedepannya bisa makmur lah, intinya bisa makmur, sejahtera. Di pengembangan pinang nanti ke depannya ya? Iya benar Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, ini apa tanggapan selaku warga telah menerima bantuan bibit pinang ya Pak? Ya, terima kasih lah karena Bapak Wakil Bupati ngasih kita kesempatan untuk bibit pinang. Semoga Kota Baru dapat manfaat, keberkahan, dan bisa sukses. Banyak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Ya Pak Wakil, bisa disampaikan Pak terkait dengan penyerahan bibit bantuan pinang ini Pak ya? Apa ini harapannya ke depan? Sebenarnya Waikanan ini mau dibangun seperti apa sih ke depannya dengan bantuan semacam ini? Kita itu bagaimana upaya kita, usaha kita meningkatkan perekonomian masyarakat ini. Yang jelas di Waikanan ini kan prioritasnya pertanian dan perkebunan. Dan tahun ini sebenarnya bantuan bibit itu sudah banyak kita bantu, tapi melalui Kementerian Pertanian, melalui lingkungan hidup. Tahun kemarin ini barusan 500 hektar bibit tebu itu bantuan kita, tebu di Negara Batin. Kemudian kita juga bantu pupuk ada 300-an hektar dari Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan, kopi, DDP, banjir, Jadi ini memang yang untuk bibit-bibitan ini, yang dari Kementerian Lingkungan Hidup ini sebenarnya kita kemarin sudah ngeplot saya melalui HKTI 50.000 bibit ini awal tahun. Tapi kan ini harus segera ditindaklanjuti oleh kepala kampung masing-masing sama camat. Artinya mereka harus cuma bikin proposal, karena untuk mengeluarkan bibit ini harus ada, nggak ada dia keluarin aja. Jadi umpamanya 5.000 ke Kota Baru, bibitnya ini, terus ke desa mana lagi, ini tapi harus dikejar. Artinya saya lihat di Kota Baru ini kepala kampung sama camat berarti menangkap gitu kan. Peluang ini ditangkap. Jadi kan ini kan sebenarnya kita sebenarnya repot, tapi kalau untuk rakyat kan, karena masyarakat tuh taunya bibitnya di sini, sedangkan kita kan ngambil ke Tanggamus sana di pembibitan yang sudah ditunjuk sama Menteri Lingkungan Hidup. Di Tanggamus itu kan ada program pembibitan, tender lah kira-kira, jadi dia pembibitan di sana. Dan ini memang khusus dibagikan kepada seluruh masyarakat di Lampung, bantuan bibit alpokat di situ ada, duren, kemudian pinang, jengkol, ini pas ini. Jadi ini tahun ini aja udah kita bantu banyak ini melalui Dinas Perkebunan, melalui Dinas Pertanian. Pupuk berapa tahun kemarin? Kita kan ada pengadaan pupuk 5.000 ton setiap kali dibagikan juga. Tapi ini kan harus kayak ini nih, seperti Pak Kamaruzzaman, Pak Camat ini. Jadi apa, menangkap peluang yang ada gitu, jangan nunggu aja. Nah ini kan ada ngejar gitu kan. Selain bola istilahnya. Selain untuk nambah penghasilan ya. Satu penghasilan nambah, dua penghijauan. Jadi global warming, itu pemanasan global itu sudah baik lagi. Bagus ada tanaman kayu itu kan mencegah banjir juga iya. Selain manfaatnya sudah jelas, bibit-bibit ini kan jengkol rata-rata 20.000 per kilo sekarang. Kemudian pinang katanya tadi antara 5.000 sampai 10.000 per kilo. Berarti kan mendapatkan benefit tambahan lah ya. Ya Pak, selain bibit pinang kedepannya apa nih Pak yang mau diupayakan yang cocok dengan kultur ya Waikanan? Disiapin di sana itu dari kementerian itu ada ini, ada pokat, ada duren, ada itu kan kemarin kakao juga dikasih. Jadi itu semua sudah disiapin sama pemerintah, tapi kan pemerintah ini nggak mau nganter gitu. Jadi mana-mana yang mau menangkap dapat itu kan dibikin proposal, bikin kelompok tani bahwa ini ada
50 orang kelompok tani, masing-masing dia punya lahan 2 hektar, mohon bantuan bibit, bawa gitu kan, ada. Memang ada. Pak Kamaruzzaman, sebentar Pak, terkait dengan bantuan ini bagaimana sih Bapak bisa berhasil untuk mendapatkan ini, proposalnya seperti apa sih? Ini ceritanya singkat sekali. Saya ngobrol dengan Ketua KTI, Bapak Genta. Waktu itu beliau berkunjung ke rumah, saya ngobrol-ngobrol. Adalah peluang itu, langsung saya tangkap aja, bikin proposal, alhamdulillah 2 minggu berjalan, realisasi. Itulah kayaknya. Dan untuk yang sekarang ada berapa nih jumlah bibitnya? Yang sudah nyampe ini udah 5.000, yang belum ini mungkin sebulan lagi Pak katanya, 5.000 batang lagi. Dan itu pola penyalurannya seperti apa nanti? Mau di kelompok atau ke per orang petani? Kita melalui per kakak. Oh, per kakak. Nah, jadi per kakak nanti kita global, kita bagi. Harapan saya itu ke depan, kalau ini sudah bisa efektif dan bisa menghasilkan, ini bisa membantu seenggak-enggaknya meringankan beban masyarakat, terutama masalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Oh, jadi rencananya dari hasil tanaman ini, dari hasil tanaman itu bisa untuk mengcover pajak, subsidi. Nah, Pak Camat. Bang, dengan ini Bang, KTI sendiri harapannya ke depan seperti apa Bang untuk ini kegiatan semacam ini Bang? Alhamdulillah, semoga bisa membumi lah Waikanan ini kalau bisa. Karena kan program ini kan berangkat dari apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Nah, melihat dari hal itu, ini Pak Kepala Kampung Pak Kamaruzzaman ini menyambut dengan baik. Jadi kita kan sebagai bridging institusi ya, mitra kerja pemerintah sama jembatan pemerintah ya. Ya, dengan adanya program-program kayak gini yang bisa kita kerjasamakan dengan kampung-kampung ya kan, untuk penghubung, karena kan kalau pejabat ini kan pejabat dari tingkat desa sampai di tingkat daerah ini kan ada jam kerja yang jadi waktu itu jadi kadang-kadang itu terbatas. Nah, kita ini fungsinya. Bantuan sendiri ini nanti apa selain dari pinang ini yang rencana akan jengkol. Kalau untuk ini komoditas yang kita lihat ini punya nilai ekonomis tinggi. Kemudian target sebaran nanti akan berapa ribu yang akan menerima ya, rencananya? Kalau target kita untuk awal ini bisa sampai 100.000 Pak. 100.000 jumlah bibit ya? Iya, 100.000 jumlah bibit. Tersebar di seluruh Kabupaten Waikanan? Seluruh Kabupaten Waikanan. Oke, terima kasih. Siap, ya. Sebagai Camat Negeri Agung, otomatis sangat bangga dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Waikanan dalam hal ini di bawah kepemimpinan Bapak Raden Adipati Surya dan Bapak Ali Rahman setelah memberikan bantuan baik berupa bibit tanaman, pembangunan jalan dan sarana lainnya. Mudah-mudahan masyarakat kami khususnya Kampung Kota Baru dan umumnya Kecamatan Negeri Agung akan lebih baik ke depannya, dan kami sangat mengharapkan bantuan berupa yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya.